Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN tahun 2023 pelajaran IPS SMP. Soalnya adalah organisasi sosial keagamaan seharusnya memiliki peran yang nyata di masyarakat. Salah satunya dengan cara melakukan fungsi pemberdayaan dengan berpartisipasi di bidang pendidikan dan ekonomi. Salah satu contoh bentuk tindakannya antara lain yang A. Organisasi Pemuda Kristen mengajarkan baca tulis untuk suku adat tertinggal, yang B. Organisasi Pemuda Muslim melakukan pembagian daging kurban saat hari raya, yang C. Organisasi Pemuda Hindu melakukan jambore untuk peningkatan solidaritas, atau yang D. Organisasi Pemuda Katolik mengikuti kegiatan misa Natal bersama di wilayahnya. Untuk yang B, organisasi pemuda muslim melakukan pembagian daging kurban saat hari raya, ini bukan bidang pendidikan dan ekonomi. Kemudian untuk organisasi pemuda Hindu yang melakukan jambore untuk peningkatan solidaritas, ini di bidang sosialisasi, bukan pendidikan dan ekonomi. Untuk yang B tadi di bidang agama ya. Kemudian untuk yang D juga di bidang agama, pemuda Katolik mengikuti kegiatan misa Natal bersama di wilayahnya. Nah, yang paling tepat jawabannya untuk soal ini adalah yang A. Organisasi Pemuda Kristen di sini melakukan atau mengajarkan kegiatan membaca dan menulis ya. Membaca dan menulis ini adalah kegiatan pendidikan. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Oke, terus untuk soal yang selanjutnya, curah hujan yang tinggi mengakibatkan kegagalan panen bawang. Pergeseran kurva yang tepat berdasarkan wacana tersebut adalah yang A. Kurva penawaran bergeser ke kiri atas, yang B. Kurva permintaan bergeser ke kiri bawah, yang C. Kurva permintaan bergeser ke kanan atas, atau yang D. Kurva penawaran bergeser ke kanan bawah. Untuk pergeseran kurva penawaran bisa digambarkan seperti ini. Untuk penyebab perubahannya adalah biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, dan harapan kenaikan harga di masa yang akan datang. Jika harga barangnya naik, maka jumlah penawarannya akan bertambah. Jika bertambah, kurvanya akan bergeser ke kanan. Di sini kanannya kanan bawah. Kemudian, jika harga barangnya turun, jumlah penawarannya akan berkurang, maka kurva akan bergeser ke kiri, yaitu ke kiri atas ya. Kemudian untuk kurva permintaan, bentuknya adalah seperti ini. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, jumlah nilai konsumsi yang ada pun akan meningkat, sehingga akan menaikkan kurva permintaan. Jika naik, maka akan ke kanan, atas. Jika harga barang penggantinya meningkat, maka permintaan akan barang utama akan meningkat. Kemudian, apabila di suatu wilayah terdapat banyak penduduk, maka tingkat permintaan terhadap barang atau jasa juga akan ikut meningkat. Kemudian, semakin penting barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan seseorang, maka permintaannya pun akan semakin meningkat. Jika ada peningkatan selera, maka permintaannya pun akan ikut meningkat dibandingkan dengan barang dan jasa yang lainnya. Nah, untuk kegagalan panen bawang, ini berkaitannya bukan mengenai permintaan, namun penawaran. Karena gagal panen bawangnya, maka penawarannya akan turun. Jadi, jika turun, maka dia akan bergeser. Penawaran berkurang, maka kurva akan bergeser ke kiri ya. Kiri atas. Yang garis merah ini. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian, soal selanjutnya, jenis tanah yang berasal dari letusan gunung api berwarna hitam dan banyak dimanfaatkan untuk budidaya tanaman sayuran. Merupakan jenis tanah yang A. aluvial, yang B. regosol, yang C. andosol, atau yang D. litosol.
Terdapat beragam jenis tanah. Jenis tanah akan berpengaruh kepada kesuburan tanah, letak geografis dan astronomis di Indonesia, memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk berbagai macam tanah. Beberapa jenis tanah, diantaranya yang pertama adalah jenis tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencangkulnya. Tanah ini banyak tersebar di wilayah Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Jenis tanah yang kedua adalah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah andosol merupakan jenis tanah vulkanik, artinya berasal dari vulkanisme pada gunung berapi. Ciri-cirinya, tanah andosol identik dengan warna hitam, dengan kadar organik, dan air yang tinggi. Namun, tingkat kelembapan tanah ini rendah. Tanah ini sangat kaya dengan mineral, unsur hara, air, dan mineral, sehingga sangat baik untuk tanaman. Tanah ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Persebarannya di Indonesia sendiri terdapat di daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Jenis tanah yang ketiga adalah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol, tetapi biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi, bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah, dan berupa gundukan pasir seperti yang ada di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Persebaran tanah entisol ini biasanya terdapat di sekitar gunung berapi seperti di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Yang keempat ada jenis tanah grumusol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur, jadi tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah, terutama saat musim kemarau, dan memiliki warna hitam. Tingkat keasaman atau pH yang dimiliki netral hingga bersifat basa atau alkalis. Tanah grumusol, nama lainnya adalah tanah vertisol, merupakan tanah yang mengembang apabila dikenai air, mengkerut dan keras apabila kering. Secara kimiawi, tanah vertisol atau grumusol tergolong tanah yang kaya akan unsur hara karena mempunyai kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa yang tinggi. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu pada daerah yang terdapat tanah grumusol sangat nyata ketika panas dan hujan. Persebarannya di Indonesia seperti di Jawa Tengah, yaitu di daerah Demak, Jepara, Pati, Rembang, Jawa Timur di daerah Ngawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Karena teksturnya yang kering akan bagus jika ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati. Yang selanjutnya ada jenis tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral, dan sangat subur. Tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Kandungan organiknya ini membuat tanah humus mengandung banyak unsur hara dan mineral. Ciri-ciri tanah humus adalah berwarna kehitam-hitaman. Tanah ini terdapat di daerah yang ada banyak hutan. Persebarannya di Indonesia meliputi daerah Sumatera,
Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Yang keenam adalah jenis tanah kapur. Seperti dengan namanya, tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah kapur banyak ditanami oleh pohon yang kuat dan tahan lama, seperti pohon jati dan pohon keras lainnya. Tanah kapur tersebar di daerah yang kering seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang ketujuh adalah jenis tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Ciri-ciri dari tanah latosol adalah warnanya yang merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki pelapisan-pelapisan tanah. Persebaran tanah litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi pula, serta pada ketinggian berkisar pada 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. Persebaran tanah latosol di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, serta Papua. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, jenis tanah yang berasal dari letusan gunung api berwarna hitam dan banyak dimanfaatkan untuk budidaya tanaman sayuran adalah jenis tanah andosol. Jadi, jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya adalah, flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi Indo-Malayan dan Indo-Australian. Flora yang termasuk dalam kelompok Indo-Australian adalah yang A. jambu, B. matoa, C. rotan, atau D. nangka. Flora dan fauna tipe Australis adalah kelompok hewan dan tumbuhan yang menempati wilayah bagian timur Indonesia. Contohnya seperti Pulau Papua dan Maluku. Ciri-ciri flora dan fauna tipe Australis tidak jauh berbeda dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia. Hal ini disebabkan karena wilayah bagian timur Indonesia berdekatan dengan benua Australia. Ciri-ciri fauna tipe Australis diantaranya adalah hewan mamalia yang berukuran kecil, hewan yang memiliki kantung, jenis burungnya memiliki warna dan corak yang indah, dan banyak hewan bertanduk. Selain itu, ciri-ciri fauna tipe Australis tidak memiliki jenis kera dan tidak memiliki banyak macam ikan air tawar. Untuk ciri-ciri flora tipe Australis ialah tumbuhan yang didominasi oleh daun yang lebat, mempunyai kayu kuat, berukuran besar, dan tanaman hutan hujan tropis. Flora Australis berada di wilayah peralihan yang berbatasan dengan garis Wallace. Contoh flora tipe Australis adalah akasia, eukaliptus, ebobu, kayu putih, kesambi, kayu cendana, kayu gaharu, matoa, pakis, dan siwalan. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B, matoa. Kemudian soal selanjutnya, masa sistem tanam paksa yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda, lebih keras dan lebih kejam dibanding sistem monopoli VOC. Pernyataan yang tepat berdasarkan wacana tersebut adalah yang A, menanam tanaman tertentu dan menjualnya kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang B, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20%, untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Yang C, penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun, yaitu 20%, pada kebun-kebun milik pemerintah. Dan yang D, membayar pajak dan denda kegagalan panen yang dianggap karena kelalaian petani dengan bentuk kerja wajib atau paksa. Sistem tanam paksa menimbulkan beberapa ketentuan-ketentuan dalam kebijakan tanam paksa yang menghancurkan sistem perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 atau 20% tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Yang ketiga,
Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Yang keempat, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Yang kelima, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin oleh penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun, yaitu 66 hari, dan mendapatkan upah. Ketentuan-ketentuan tersebut selalu atau dilanggar oleh pegawai Belanda maupun pegawai pribumi. Tanah yang harus digunakan untuk tanaman wajib bahkan lebih dari setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Memiliki sebuah kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan, waktu pengelolaan tanah wajib melebihi 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang telah digunakan wajib dikenakan pajak. Jadi, di sini yang tepat berdasarkan wacana tersebut adalah yang D, membayar pajak dan denda kegagalan panen yang dianggap karena kelalaian petani dalam bentuk kerja wajib atau paksa. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!